Selamat datang di kelas keterampilan medik penyuluhan kesehatan. Sebelum adik-adik semua menyaksikan video demonstrasi berikut, penting untuk adik-adik ketahui sebelumnya bahwa tujuan dari penyuluhan kesehatan kali ini adalah untuk mengubah sikap atau persepsi, serta sekaligus meningkatkan kesadaran. Sasaran penyuluhan kali ini adalah calon ibu, yang mana calon ibu ini merupakan ibu yang hamil dan berada di dalam kelas hamil. Judul penyuluhannya Ibu Hebat dan Ibu ASI. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa tujuan penyuluhan kesehatannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap atau persepsi ibu yang nantinya setelah melahirkan ingin kembali bekerja namun juga tetap dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Jumlah dari audiens penyuluhan kali ini adalah sekitar 20 orang dengan latar pendidikan bervariasi mulai dari SD hingga strata 1. Selamat belajar dan selamat menyaksikan demonstrasi berikut. Selamat pagi Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang saat ini bertugas di Puskesmas Narmada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan terkait bagaimana cara memberikan ASI eksklusif kepada bayi bagi ibu yang bekerja. Nah, untuk materinya, penyuluhan ini saya akan menyampaikan apa sih ASI eksklusif itu, kemudian bagaimana cara menyimpannya dengan baik, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menyusui dengan baik dan benar. Nah, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini untuk penyuluhan saya akan meminta waktu sekitar 12 menit. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu bisa saya lanjutkan dalam penyuluhan ini? Ya, kemudian di sini saya akan menyampaikan terkait dengan apa sih ASI eksklusif. Jadi ibu-ibu, ASI eksklusif itu adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan tanpa memberikan makanan lainnya seperti madu, susu formula, teh, kemudian diberikan seperti pepaya yang dihancurkan, itu bukan. Jadi ASI eksklusif adalah hanya ASI dari ibu saja yang diberikan selama 6 bulan. Kemudian apa saja sih kandungan dari ASI itu? Nah, penting diberikan ASI eksklusif karena ASI itu mengandung kombinasi sempurna antara lain yaitu protein, lemak, kemudian ada vitamin, karbohidrat, dan antibodi yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan bayi pada awal kehidupannya. Nah, apa manfaat dari ASI ini? Yang pertama, dari kandungan tadi, itu bisa menjadi sumber makanan yang terbaik bagi anak selama usia hingga 6 bulan. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena tadi mengandung antibodi. Kemudian dapat meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan jalin kasih sayang antara ibu dan bayi, dimana kan pada saat proses menyusui itu bayi dan ibu posisinya berdekatan, jadi untuk meningkatkan hubungannya. Nah, bagaimana dampak bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif? Di sini bayi jadi mudah sakit pastinya, dan bayi itu lebih rentan terkena diare yang berkepanjangan atau lebih sering mengalami diare. Dan yang paling penting itu tumbuh kembangnya tidak optimal seperti bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian, nah di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menyimpan ASI bagi ibu-ibu yang bekerja nih. Ada 3 cara. Yang pertama itu ASI yang disimpan dalam ruangan yang tertutup atau suhu ruangan, di mana ASI ini hanya bisa bertahan 3-4 jam saja. Nah, kemudian yang kedua dapat disimpan dengan cooler dengan ice pack, di mana ketahanannya itu bisa sampai 24 jam. Kemudian yang ketiga yang paling bagus itu disimpan dalam kulkas. Itu bisa bertahan lebih dari 24 jam. Kemudian bagaimana cara menggunakan ASI setelah disimpan? Jadi setelah dikeluarkan dari kulkas ataupun dari ice pack, itu ASI atau botol ASI direndam di air panas. Kemudian setelah itu sudah dirasa cukup suhunya, dari air ASI langsung bisa diberikan kepada bayi.
Bagaimana ibu-ibu, gampang kan? Kemudian bagaimana cara menyusui bayi dengan baik dan benar? Jadi ada beberapa posisi yang paling lazim itu di Indonesia atau di Lombok ini sendiri adalah posisi di mana ibu itu duduk dengan rileks. Jadi bayi diposisikan antara kepala dan badan itu posisinya sejajar. Kemudian bagian mulut bayinya itu atau dagunya itu ditempelkan pada payudara ibu. Kemudian untuk bagian yang hitam-hitam sekitar puting susunya itu harus semuanya masuk ke dalam mulut bayi. Itulah cara menyusui bayi dengan baik dan benar. Ya baik ibu-ibu, dari sekian yang saya sampaikan dari penyuluhan ini, ada yang ingin ditanyakan? Bu dokter, saya mau tanya, kan saya kerjanya pembantu rumah tangga. Saya itu pergi dari rumah itu jam 8, Bu dokter, sudah sampai tempat kerja saya. Terus nanti saya pulangnya sore, Bu dokter. Saya tidak ada kulkas di rumah, bagaimana caranya bisa nyimpan ASI? Jadi 1 bulan lagi saya ini mau melahirkan, tapi kok kayaknya puting saya ini masih datar. Ada enggak caranya untuk mengeluarkan gitu? Biar nanti pas lahiran tuh sudah bisa saya kasih ASI eksklusifnya ke bayi. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan bagaimana kalau ibu adalah seorang pekerja, tadi yaitu pembantu rumah tangga yang bekerja dari pagi hingga siang. Bagaimana cara menyimpan ASI-nya itu? Jadi saya sarankan ibu bisa membeli termos es. Nah, termos es itu nanti ibu masukkan es batu, kemudian dari termos es itu nanti ibu bisa menyimpan ASI-nya. Nah, dari ASI-nya itu yang kalau misalnya disimpan pada termos es itu bisa bertahan hingga 24 jam. Begitu caranya ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menyusui apabila putingnya itu datar. Nah tadi ibu mengatakan bahwa perkiraan persalinan ibu kira-kira 1 bulan lagi. Jadi saya sarankan bahwa saat-saat sekarang itu udah ibu mulai mengurut putingnya untuk mengeluarkan. Ya, jadi itu bagus untuk mengeluarkan putingnya bu ya, mulai rutin diurut. Itu juga selain bisa membantu mengeluarkan puting ibu juga membantu dalam pengeluaran dari yang namanya oksitosin yang membantu dalam persalinannya nanti ibu ya. Kemudian cara yang kedua yaitu ibu menopang dengan salah satu tangan pada salah satu payudaranya. Kemudian tangan yang satu itu ditempatkan di atas dari payudara, tujuannya untuk menekan sehingga nanti putingnya itu bisa keluar seperti itu. Ada yang ingat nggak bagaimana cara menyusui dengan baik dan benar? Kayaknya kita butuh praktek ya. Ya, coba ibu salah satunya bisa maju ke depan. Ya, silakan ibu. Nah, ibu tadi udah saya jelaskan. Nah, bagaimana cara posisi yang benar ibu menyusuinya? Nah, jadi bayinya lurus. Ya, sejajar antara kepala dan badannya. Terus dagunya bayi nempel. Ya, betul. Kemudian item-item di sekitar puting itu harus masuk semua. Ya, harus masuk semua. Ya, itulah cara yang benar bu ya, cara menyusuinya sehingga ASI-nya itu bisa tersalurkan dengan benar tentunya. Nah ibu-ibu, jadi kesimpulannya ibu-ibu walaupun sudah bekerja dan memiliki kegiatan lain di luar rumah dan tidak bisa terus-terusan bersama anak, jadi ibu-ibu masih terus bisa memberikan ASI eksklusif. Nah ASI eksklusif ini kan memberikan hanya ASI saja selama usia bayi itu 6 bulan karena dalam ASI itu mengandung cukup nutrisi yang sangat sempurna untuk bayi ibu sendiri. Nah, manfaatnya dari ASI itu tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama sebagai sumber makanan utama hingga usia 6 bulan. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga dapat meningkatkan kecerdasan dan untuk meningkatkan rasa kasih sayang ibu antar bayi. Dan apabila tidak diberikan, maka anak atau bayi ibu akan cenderung mudah sakit dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menyimpan ASI itu bila ibu berkegiatan di luar rumah? Dengan cara bisa dimasukkan di kulkas, bisa bertahan hingga 24 jam. Apabila ibu-ibu tidak memiliki kulkas, bisa membeli termos es dan kemudian diisi dengan es batu dan disitu bisa aman untuk menyimpan ASI-nya. Kemudian bagaimana cara penggunaannya setelah disimpan? Jadi ibu-ibu bisa merendam ke dalam air panas botol ASI yang telah disimpan itu, baru bisa digunakan atau diberikan kepada bayinya. Kemudian cara menyusui dengan baik dan benar.
Itu tadi ibu, kalau di Indonesia itu khususnya lebih sering itu ibu duduk rileks, kemudian dagu dari bayi harus menempel pada payudara, kemudian posisi antara kepala dan badan bayi harus sejajar, dan terakhir yaitu bahwa bagian yang hitam sekitar puting itu harus masuk semua ke dalam mulut bayi. Bagaimana ibu-ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu hebat, Ibu Asih.